Lalu bagaimana kondisi terkini di Pasar Petojo Ilir, Gambir, Jakarta Pusat? Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda yang akan melaporkannya langsung dari sana. Selamat pagi Putu, bagaimana pantauan Anda terkini dari Pasar Petojo Ilir, Gambir, Jakarta Pusat? Apakah seluruh pedagang sudah mematuhi penutupan ini ataukah masih ada pedagang yang membandel dengan membuka toko mereka? Ya, selamat pagi, Ian dan juga saudara. Berdasarkan pantauan kami tadi, dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang di kawasan Pasar Petojo Hilir ini terpantau bahwa memang beberapa sebagian besar kios ini sudah ditutup. Kami memang tidak bisa masuk lebih jauh ke area dalam karena memang dari area depan di pintu gerbang ini gerbangnya sudah ditutup. Artinya memang harus steril karena nantinya akan dilakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah adanya penularan COVID-19 ketika nanti pasar ini akan kemudian beroperasi lagi. Karena yang Ramadan juga saudara, selama 3 hari ke depan nantinya ini akan ditutup sementara sampai nanti akhirnya boleh beroperasi lagi setelah kemarin sempat dinyatakan atau ditemukan ada 7 orang pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan swab test pada tanggal 11 kemarin. Dan yang Ramadan juga saudara, tetapi memang kalau kita pantau dari pagi sampai dengan saat ini meski gerbang ini sudah tertutup begitu, kami lihat di area belakang kami tepatnya di pinggir jalan ini beberapa pedagang kemudian akhirnya karena tidak bisa berjualan di dalam ini mengambil area trotoar untuk kemudian berjualan. Artinya seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa yang kemudian berjualan buah, tempe, kemudian juga sayur mayur. Ini beberapa ada yang tetap beraktivitas. Padahal seharusnya aktivitas jual beli ini tetap tidak boleh dilakukan selama 3 hari selama proses sterilisasi ini dilakukan sampai nantinya pasar ini beroperasi kembali. Hal inilah yang kemudian juga yang kami lihat begitu dari pagi sampai dengan saat ini kami belum melihat adanya pengawasan dari pihak ataupun petugas terkait untuk mengingatkan agar para pedagang ini tidak berjualan di area trotoar. Dan juga kami memang tidak bisa masuk langsung ke dalam area pasar karena tadi satu pintu sudah tertutup dan yang kedua adalah memang kami meminimalisir kontak fisik dengan beberapa orang dalam satu ruangan yang cukup kecil begitu. Tetapi tadi kami lihat ada juga beberapa masyarakat yang keluar dari sisi-sisi pasar dengan membawa barang belanjaan. Inilah kemudian yang harus dipastikan oleh petugas apakah memang betul semua kios ini sudah ditutup selama 3 hari atau ditutup sementara atau memang masih ada yang dibuka, Ian Rahman. Putu, selama 3 hari penutupan ini apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah? Tadi Anda sebutkan akan ada penyemprotan disinfektan. Bagaimana mekanismenya selama 3 hari ini? Iya, ya Ramadan juga saudara, memang betul pertama adalah akan dilakukan penyemprotan disinfektan ataupun sterilisasi pasar. Ini nantinya akan bekerja sama dengan pemadam kebakaran setempat menggunakan mobil damkar begitu. Nantinya ini akan dilakukan penyemprotan secara bergilir untuk seluruh bagian pasar dan selain itu juga tracing dan juga tracking ini coba dilakukan. Artinya setelah 7 pedagang dinyatakan positif COVID-19 di mana mereka beraktivitas, kemudian apa saja, dengan siapa, ini nantinya akan dilakukan tracing dan tracking untuk memastikan jangan sampai ada lagi pedagang yang kemudian positif tanpa gejala yang tetap beraktivitas. Karena yang Ramadan juga saudara, 7 pedagang yang dinyatakan positif ini memang merupakan pasien tanpa gejala, artinya memang terlihat sehat-sehat saja. Nah, ini nantinya yang diantisipasi, makanya dilakukan tracing dan tracking. Selain itu juga seperti yang sudah diterapkan dari tanggal 15 Juni yang lalu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini nantinya akan diterapkan sistem ganjil genap, yakni toko-toko yang bernomor ganjil ini akan beroperasi pada tanggal ganjil dan sebaliknya bagi toko-toko yang kemudian bertanggal genap ini hanya boleh beroperasi di tanggal genap saja untuk meminimalisir adanya kontak fisik satu sama lain yang terlalu padat ketika beraktivitas di dalam pasar, Ian Rahman. Putu, apakah PD Pasar Jaya sudah melakukan upaya-upaya protokol kesehatan mengingat tadi ada 7 orang yang dinyatakan positif terkena COVID-19 begitu? Apakah Anda melihat juga di sekitar pasar ada tempat mencuci tangan atau selain juga ada ganjil genap, apakah juga ada pembatasan pengunjung yang masuk ke area pasar nantinya begitu setelah 3 hari ini?
Ya sejauh ini memang belum ada konfirmasi lebih lanjut ataupun statement resmi dari PD Jaya per pagi hari ini. Artinya memang kami belum bisa memastikan begitu apakah memang nantinya ada pembatasan terkait dengan jumlah masyarakat yang kemudian diperbolehkan untuk beraktivitas di dalam pasar. Tetapi kalau berbicara soal protokol kesehatan ini memang PD Pasar Jaya ini dari awal ini sudah menerapkan beberapa protokol kesehatan seperti misalnya wajib masker, kemudian juga beberapa alat cuci tangan ini sudah dipasang untuk kemudian digunakan oleh masyarakat ataupun para penjual dan juga pembeli dalam hal ini yang nantinya tetap beraktivitas di dalam ini untuk kemudian menggunakan fasilitas tersebut. Tapi ya Rahman, tetap saja dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang kami lihat terkait penggunaan masker ini memang masih menjadi catatan karena banyak dari mereka yang kemudian menggunakan masker tetapi tidak dengan cara yang tepat. Artinya area hidung masih terlihat atau bahkan masker hanya disangkutkan di area bawah wajah. Padahal sebetulnya penggunaan masker ini harus tepat untuk menghindari adanya penularan droplet dan meminimalisir adanya penyebaran COVID-19. Hal-hal kecil seperti ini yang seharusnya justru jadi catatan dan diawasi oleh petugas ataupun pengamanan dari Satgas Penanganan COVID-19 di daerah pasar untuk meminimalisir adanya penyebaran lebih lanjut lagi di klaster pasar. Karena ya Rahman, sedikit kami tarik ke belakang, total di Indonesia ini sudah ada sekitar 700 pedagang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 yang berasal dari area pasar dan 152 diantaranya ini merupakan pedagang yang beraktivitas atau melakukan aktivitas jual beli di kawasan DKI Jakarta. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari kawasan Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat terkait dengan penutupan selama 3 hari Pasar Petojo.